kembali lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay, ini menepati janji kita, Aryo. Bener, biar pada gak ngantuk. Kita sekarang mau ngajakin buat ngobrol-ngobrol seputar di Timnas Indonesia yang besok akan berlaga melawan Australia ya. Wow, Aryo, sebetulnya aku tuh sangat excited sebetulnya. Karena udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tanyakan sebagai pecinta bola dari seminggu yang lalu. Itu kenapa akhirnya aku di segmen ini akan hilang dulu. Jadi biar Sarah aja yang... Jangan. Katanya banyak pertanyaan. Jangan temenin. Takutnya nanti heboh, banyak pertanyaan. Nanti aku takut viral. Minta langsung aja sapa karena sudah ada Bapak Sumarji yang akan bergabung sama kita selaku manajer dari Timnas Indonesia. Wow. Selamat pagi Pak Sumarji. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bapak. Saya. Wah, Bapak, semangat banget. kenapa bajunya bagus banget itu jaketnya? Pak mau Pak bajunya Pak. Oh iya bagus loh birunya. Iya kan? Iya. Super nice. Wah ini sepertinya Bapak lagi di jalan Pak. Mau kemana Pak? Saya mau ke GBK. Kebetulan jadwalnya kita itu jam 10 itu MCM. Oke. Menjelang persiapan besok ya Pak ya? Ya, MCM untuk pertandingan besok Indonesia lawan Australia. Wah. Nah Pak jujur Pak, buat kita berdua tadi kita ngobrol gitu ya. Kita berdua aja tegang ya. Deg-degan Pak. Apalagi Timnas dan apalagi Bapak sebagai manajernya Pak. Sudah sejauh mana Pak persiapan Timnas Indonesia melawan Australia besok? Ya, alhamdulillah kalau bicara untuk pertandingan besok, secara keseluruhan semuanya sudah dipersiapkan. Baik dari sisi fisik para pemain, mental para pemain, dan juga yang lebih terpenting adalah strategi apa yang akan dilakukan ketika Indonesia melawan Australia. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Teknis non teknis semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Tinggal kita tanggal mainnya besok, kita tinggal saksikan besok. Kira-kira seperti itu. Iya, karena kalau misalnya kita berbicara persiapan baik, saya percaya banget Aryo, karena kemarin Bapak berhasil kan ya, ini diraih oleh Timnas ketika berhasil mencuri poin di kandang Arab Saudi Bapak. Bahkan hasil ini kan sebetulnya bisa juga menjadi modal untuk teman-teman tim Garuda, skuad Garuda ini. Tapi gimana sih Pak gitu, memastikan bahwa mental-mental pemain ini tetap terjaga dalam menghadapi Australia di besok? Ya, jadi begini, yang harus kita jaga adalah memanage mental para pemain secara keseluruhan agar tetap bisa menjaga mentalnya, bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Nah, itu yang harus kita manage dan itu yang harus kita kuatkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan motivasi di setiap pertemuan-pertemuan, baik itu pertemuan yang berada di classroom maupun pertemuan yang ada di lapangan, sehingga dengan kita bisa memanage dan bisa meningkatkan mental para pemain. Ya. Karena itu ada bagian dari kunci utama, tetap bisa menjaga asa gitu ya. Itu yang kita kuatkan ke para pemain, dan itu tugas secara keseluruhan, baik head coach, asisten pelatih, termasuk saya. Itu bagaimana kita bisa menjaga mental para pemain agar tetap terjaga dengan baik. Karena kan sekarang ini kan konsistensinya harus kita jaga, dikarenakan kan kemarin kita dalam mental yang confident cukup baik ya, dikarenakan bisa mencuri poin di kandang Arab di Saudi, sehingga itulah yang harus kita tetap maintain dan itu yang harus kita jaga dan ditingkatkan, khususnya mental para pemain. I see. Tapi kita jadi penasaran deh Pak. Emang waktu kemarin meeting sama Pak Erick Thohir gitu ya, sama STI juga, itu tuh yang diobrolin tuh apa ya Pak? Terutama menjelang tandang ke Australia besok gitu ya? Iya. Bapak? Ya, halo. Iya Pak. Halo. Iya, kita penasaran Pak. Iya. Jadi. Apa tuh yang diomongin tuh Pak? Diskusi-diskusi yang menarik ketika besok menghadapi Australia Bapak, dari Bapak Erick Thohir dan STY ya? Betul. Ya, 2 hari yang lalu ya, ketika kita pulang
terus pulang itu, terus paginya Pak Ketua Umum, Pak Erik datang, nemuin kita. Jadi yang pertama beliau menyampaikan ucapan terima kasih langsung di Saudi. Terus yang kedua beliau menyampaikan beberapa pesan termasuk evaluasi permainan antara Arab Saudi. Dari beberapa catatan-catatan beliau itu disampaikan ke kita dan kita segera untuk bisa ditindaklanjuti. Yang berikut yang didiskusikan adalah berkaitan dengan kondisi lapangan, JPK, kondisinya seperti apa, agar supaya coach juga bisa langsung cek di lapangan, kita semua bisa cek di lapangan, dan itu sudah ditindaklanjuti. Jadi beberapa hal, evaluasi-evaluasi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, itu langsung disampaikan dan itu kita tidak lanjuti untuk mempersituasi yang ada, baik situasi taktik, situasi mental dan juga situasi fisik para pemain, sehingga kesemuanya itu dari apa ya catatan-catatan apa yang disampaikan Ketua Umum kepada kita, nah itu langsung kita gas, kita berikan pemahaman kepada para pemain sehingga semuanya bisa nyambung gitu ya, sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Saya kira itu. Ya. Jadi benar memang secara persiapan, ujangan-ujangan yang disampaikannya juga sebetulnya ini adalah sesuatu yang menjadi modal juga Bapak ya untuk beberapa pemain timnas. Tapi sebetulnya ada nggak sih Pak concern atau latihan khusus nih? Karena kan kalau kita berbicara Australia punya track record yang jadi salah satu lawan yang cukup kuat gitu ya Bapak untuk menghadapi besok hari. Ya, jadi begini, kita tahu bahwa Australia itu tim yang sangat kuat, maka itu juga hal yang terpenting yang kita sampaikan kepada para pemain. Kenapa? Karena kita tahu kondisi timnas Australia itu habis menelan kekalahan, pasti dia akan balas dendam begitu. Dan yang harus kita ingat bahwa kita ini selalu kesulitan ketika melawan Australia. Sama ketika kita lawan Saudi kan juga belum pernah menang gitu kan, apalagi curi poin seperti di kandang kemarin. Nah, besok itu momentum kita juga dengan momentumnya tim lawan kita Australia yang ingin balas dendam, tentu itu kan juga bisa kita antisipasi gitu. Antisipasinya apa? Antisipasinya adalah strategi. Strategi apa yang bisa kita lakukan? Tentu saat sekarang ini sisa waktu yang ada yaitu tinggal hari ini dan kemarin itu sudah betul-betul sudah kita pelajari betul sehingga kita bisa meredam apa yang nanti akan dimainkan oleh tim lawan. Saya kira itu. Oke, bicara tentang strategi Pak, ada strategi yang dilakukan nggak sih berhubung kan kemarin Hubner juga absen ya sebenarnya pas lawan Arab Saudi gitu. Untuk di Australia ini, apakah Hubner akan diturunkan juga sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan poin nih Pak? Jadi begini, kalau kaitannya dengan line up para pemain tentu saat sekarang ini saya belum bisa menyampaikan dikarenakan kan hari ini masih juga ada official training ya, dan itu akan ketahuan itu ketika kita meeting team. Jadi nanti siapa-siapa yang mau di line up-kan, apakah termasuk Hubner mau di line up-kan atau tidak, itu besok baru ketahuan resminya. Tetapi kalau kita membaca situasi yang ada, situasi tim yang ada kan memang dengan Justin bisa bermain terlepas dari sanksi akumulasi kartu kemarin, dan tentu itu menjadi opsi yang sangat memudahkan tim kepelatihan khususnya untuk menjaga lini pertahanan. Sehingga kalau opsi Hubner bisa main itu kan opsi yang sangat memudahkan sekali. Tetapi sekali lagi kami belum bisa memberikan pernyataan yang pasti apakah bisa main atau tidak, dikarenakan kan strategi itu kan baru ketahuan akan diterapkan itu ketika menjelang pertandingan seperti itu. Ya, tunggu aja surprise-nya berarti Bapak ya besok ketika pertandingan dimulai gitu ya. Pak, tapi kalau memang berbicara lagi tentang laga kontra Australia besok nih, harapan Bapak sebagai manajer gitu ya, apakah 3 poin ini menjadi hal yang minimal tuh wajib diraih oleh timnas Pak? Ya, jadi begini, kalau tim itu apalagi ini didukung ya, timnas itu main di kandang dan didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati,
maka target kita itu adalah harus poin penuh gitu. Karena apa? Karena pasti ada kekuatan lebih yang akan hadir, karena dengan kehadiran para supporter itu pastinya akan membawa dampak positif, terutama bagaimana motivasi para pemain pasti akan tambah gitu, akan bertambah secara otomatis, karena kan itu merupakan kekuatan alam kan, yang energi positif yang bisa diterima oleh yang bisa langsung nyatu kepada para pemain. Nah itulah yang besok itu kita harapkan. Maka target poin penuh itu harus bisa kita raih. Gitu. I see. Pak, ini kan kalau mengingat gitu ya, besok ini adalah laga pertamanya untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan di Indonesia begitu ibaratnya. Nah, ada nggak sih harapan-harapan yang ingin dicapai oleh Bapak sendiri begitu ya, mengingat akan banyak supporter yang hadir ke sana dan dengar-dengar sold out semua tiket ya Pak ya? Pak, kita nggak kebagian masa Pak? Iya Pak, kita nggak kebagian. Iya. Yang pertama memang tiket, saya dapat laporan dari tim tiketing itu memang sudah sold out. Tentu ini ya berita gembira buat kami semua ini yang di tim ya. Nah sekarang kalau ditanya apa harapan kita, tentu harapan kami semua yang di tim ini, masyarakat atau pecinta sepak bola di seluruh tanah air khususnya yang bisa hadir, jangan sia-siakan untuk bisa hadir gitu. Harapannya apa? Harapannya itu tadi, harapannya supaya dengan kehadiran itu semangat anak-anak itu meningkat, dan yang kami harapkan khusus kepada para supporter yang hadir, berikan dukungan yang positif, jangan ada rasis dan juga jangan ada hal-hal yang nanti akan merugikan kita semua. Yakinilah bahwa kami di tim itu sudah berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memperbaiki tim dari hal-hal yang kurang sedikit pun kita sempurnakan, tujuannya supaya para pemain bisa main optimal dan maksimal. Ya. Jadi intinya menang ataupun kalah jangan sampai rusuh begitu ya Pak ya. Karena apapun yang saat ini dilakukan oleh supporter dari timnas, itu tuh sebenarnya memberikan spirit, memberikan tenaga lebih gitu, mood booster bagi para pemain kita. Karena aku ingat banget Pak, terakhir kali aku nonton itu pas lawan Vietnam waktu itu. Dan dimana pada saat itu aku ikutan nyanyi juga. Kamu dan itu kenceng. Iya, aku sampai Garuda di dadaku. Mereka tuh bawa alat musik apa segala. Itu tuh rame banget, terutama yang ada di belakang gawang ya. Itu tuh kayak bikin aku aja di sana yang hadir merinding, beneran merinding. Ya, sekarang bentuk support yang diberikan juga luar biasa dari hati ya Aryo ya. Jadi memang sebetulnya ini kita harapkan juga bisa menjadi mood booster juga untuk para pemain timnas dan bisa memberikan yang terbaik di laga besok melawan Australia. Dan ini mungkin buat nambah mood booster juga, Bapak Sumarji, aku mau mewakili tim dari Detik Pagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama Bapak Sumarji tentunya sebagai manajer timnas Indonesia. Dan terima kasih juga Bapak Sumarji ini sudah sangat semangat sekali untuk membantu timnas Indonesia Pak. Thank you banget ya Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu, semangat selalu. Besok semoga semuanya sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Mohon doanya. Pasti. Titip salam ya Pak buat semua pemain dan STY juga. Ya, masih saya sampaikan. Mari Pak. Assalamualaikum. Salam.